Salam Jumat Tuhan yang ada di Ciputat, Cijantung, dan di BSD. Bagaimana kabar Anda semua? Pasti selalu dalam pelindungan Tuhan Yesus ya. Kegiatan ibadah online kita akan selalu diupdate di grup Pastor Mises. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara sudah join di grup tersebut. Kalau misalkan belum, silakan hubungi nomor di bawah ini. Kegiatan ibadah online kita akan diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi di YouTube GBI Gema Golgota. Jangan lupa untuk di like, share, and subscribe. Oke, sebentar kita akan menyembah dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pastor Joseph Ibrahim. Siapkan hati dan telinga Anda semua untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini sangat penting untuk menghadapi situasi yang terjadi saat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengundang Anda semua untuk mengangkat kedua tangan Anda. Kita akan mengucapkan password gereja kita secara bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Darah Yesus bagi bangsa Indonesia. Darah Yesus bagi gereja kami. Darah Yesus bagi keluarga kami. Darah Yesus bagi pribadi kami. Oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat kembali beribadah pada hari Minggu ini. Mari kita naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan, sebab kita ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Apapun yang terjadi di luar sana, jangan mempengaruhi setiap percaya kita pada Tuhan. Tetap bawa penyembahan kita yang terbaik. Tunjukkan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau tetap menyembah Engkau. Aku mau tetap bersyukur. Aku mau tetap memuji Tuhan. Inilah aku Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bawa hati, persembahkan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Amin. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan di dalam roh, di dalam kebenaran. Kami memuliakan Engkau Tuhan, sebab besar kasih setiamu dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, amin, nyata di sepanjang hidupku. Sebab darahmu Tuhan melayakkan setiap kehidupan kami. Amin. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Amin Tuhan. Yes. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami meninggikan Engkau Tuhan, melebihi segala
Mari sembah Tuhan. Mari muliakan Tuhan kita. Dia Yesus layak dipuji. Dia Yesus layak disembah. Kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau, kami mengagungkan Engkau. Kami mau bersyukur buat kasih setiamu. Haleluya. Kita tinggikan nama Tuhan kita. Haleluya. Engkau Tuhan melebihi segalanya. Dia Yesus layak ditinggikan. Lebih dalam kami menyembah Engkau Tuhan. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, amin. Dalam roh dan ku melebihi segalanya Tuhan. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh, dalam kebenaran, dalam roh dan kebenaran, di dalam roh. Sekali katakan di dalam roh, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ajar kami tetap mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan tetap percaya kuasa-Mu bekerja begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Amin. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu sempurna bekerja atas hidup kami. Haleluya. Mari dengan iman-Mu katakan, Tuhan kami percaya. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja, oh Tuhan. Ku percaya, kami percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu Tuhan ku percaya.
sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu Tuhan ku percaya, ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Di saat kami percaya, di saat kami berdoa, kuasa Tuhan bekerja sempurna dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan kami percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Ku percaya. Katakan kepada Tuhan, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Biarlah kuasa Tuhan bekerja sempurna dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita mengangkat tangan kanan kita. Kita mau deklarasikan pengakuan iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja dalam hidup kita. 2, 3. Yesus, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa, pasti memberkati. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, kita bisa berjumpa kembali lewat ibadah online ini. Dan saya berharap dan menyampaikan pesan kepada setiap saudara. Perhatikan saat-saat di mana kita beribadah. Karena semakin hari sepertinya untuk kegiatan yang bernama ibadah, saudara, akan semakin sulit. Ya, sebab itu saudara-saudara, kita mau menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan. Kita ambil manfaat yang sebesar-besarnya, kita perhatikan pesan-pesan yang sebanyak-banyaknya daripada Tuhan, lakukan demi kehidupan kita bersama. Nah, sebelum kita lanjut dalam firman Tuhan, saya ajak saudara untuk berdoa. Mari kita tundukkan kepala, tundukkan hati, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami datang kepadamu memohon supaya Engkau memberkati acara sharing firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah setiap kami boleh menangkap pesan penting yang Tuhan taruh dalam pelayanan firman hari ini.
Terima kasih banyak Bapa, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua kita yang percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya. Nah saudara-saudara, pesan firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang pentingnya bertahan sampai pada kesudahan. Kita akan membaca ayat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Judul firman Tuhan, pentingnya bertahan sampai pada kesudahan. Mari Bapak Ibu buka Alkitab saudara, buka HP saudara yang di dalamnya ada Alkitab tentunya, untuk kita baca ayat ini bersama-sama. Saya hitung pada hitungan ketiga, kita akan mulai membacanya. 1, 2, 3. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi, perhatikan saudara, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini ayat-ayat yang Tuhan taruh di hati saya ketika saya merenungkan tentang tema apa yang harus saya sampaikan pada hari ini beberapa waktu lalu. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, renungan-renungan apa yang harus saya sampaikan agar umat-Mu bisa dikuatkan, diteguhkan, ya, umat-Mu bisa ditenangkan pada hari-hari ini. Dan saudara-saudara, dari waktu-waktu permenungan yang berjalan, akhirnya Tuhan mengingatkan kepada saya tentang satu hal, akibat dari sebuah postingan yang saya terima dari seorang anak youth Cijantung. Kalau saya tidak salah si Rizal. Dia posting seorang hamba Tuhan yang berisi tentang seorang pendeta khotbah mengenai akhir zaman. Statementnya kurang lebih begini. Akhir zaman itu sudah dinubuatkan. Akhir zaman dan tanda-tandanya sudah dinubuatkan. Termasuk wabah yang sedang berlangsung hari-hari ini. Artinya itu sudah digariskan. Semua orang harus mengalami. Tuhan bekerja menurut rencananya. Tuhan bekerja menurut apa yang sudah Dia takdirkan. Kita tidak bisa menghindar. Berapa kali pun kita berdoa. Menurut hemat hamba Tuhan ini, percuma kita mendoakan supaya Tuhan merubah takdir itu. Kenapa? Karena memang ini tanda-tanda zaman yang harus terjadi dalam rencana Tuhan. Nah, waktu saya mendengar hamba Tuhan ini berkata, tersentak hati saya, iya betul itu.
Dan kemudian saya berdoa, Tuhan, lalu apa yang perlu saya ingatkan kepada jemaat Tuhan hari-hari ini? Dan saudara-saudara, ketika kemudian dalam perundungan itu saya terus berhubungan dengan Tuhan, Tuhan taruh ayat 13. Saudara-saudara, di situ dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia yang selamat. Artinya apa? Artinya saudara-saudara, hari-hari ini ketika kita dikejutkan oleh wabah, saudara perhatikan ya, wabah yang sedang terjadi ini itu seperti wabah yang memiliki efek domino yang sangat menakutkan. Kalau saya mau urut-urutkan begini saudara, setelah corona datang, maka wabah ekonomi. Ya, saudara, mulai dari PHK, PSBB, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sektor-sektor usaha yang kehabisan nafas, yang harus mengorbankan begitu banyak karyawan-karyawan, dan akhirnya saudara, efek corona menghasilkan ada begitu banyak orang nganggur. Di tengah-tengah banyaknya orang kehilangan pekerjaan, lebih dahsyat lagi kalau saya tidak salah dengar 30.000 napi dilepas, saudara-saudara. Apa maksudnya? Saudara berenungkan saja, 30.000 napi itu dilepas, mereka akan keluar, siapa yang mau menjamin? Ini akan menambah daya tekanan bagi kita. Saya tidak berpikiran negatif, tetapi saudara-saudara hal ini sudah bisa dihitung. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, belum lagi hal-hal lain yang akan berlangsung mengikuti gelombang wabah-wabah ini. Dan ini sangat luar biasa. Nah, ketika saudara-saudara saya perhatikan situasi-situasi ini, ingin rasanya saya mendapatkan satu rema yang menghibur, yang menguatkan, yang meneguhkan, yang memberitahu kepada saudara bagaimana saudara bisa dapat pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan. Tetapi ternyata di hati Tuhan, dia beritahukan kepada saya, ini bukan saatnya mencari solusi, ini bukan saatnya meminta, ini bukan saatnya bertanya. Ini adalah saat di mana kita harus bertahan. Saat di mana kita harus menunjukkan hasil kerohanian kita yang kita bina selama ini. Tuhan mau lihat kualitasnya. Nah, saudara-saudara, itulah yang saya ingin ingatkan kepada saudara. Sekarang adalah saat untuk bertahan. Makanya tolong yang lemah kuatkan. Tolong yang bingung teguhkan. Tolong, saudara, tolong. Kenapa? Karena Tuhan minta kita harus bertahan. Tuhan ingin melihat hasil pembinaan rohani kita selama ini mampu atau tidak menghadapi situasi-situasi sulit ini. Tuhan akan lihat semuanya. Oleh sebab itu saudara, sekali lagi dengar saudara-saudara, ini rema yang penting. Jangan lembek, jangan orang Ambon bilang palese, jangan. Ini saatnya saudara tunjukkan kepada Tuhan bahwa saudara adalah orang yang qualified. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik ya. Saudara perhatikan di pasal 24 Injil Matius itu, ketika Tuhan membicarakan tentang akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi, tidak ada satu pesan pun yang isinya memberitahukan kepada kita begini loh solusinya. Tidak ada pesan dari Tuhan, saudara-saudara, ketika dia menceritakan tentang akhir zaman, saudara, tentang bagaimana kita bisa dapat pertolongan. Bahkan di dalam ayat-ayat selanjutnya saudara, Tuhan pernah berkata begini, camkanlah, aku sudah pernah mengatakannya. Itu kalau saya tidak salah saudara yang kasih di dalam ayat yang
23, 24, 25 di situ dikatakan, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Perhatikan kata-kata Tuhan. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepada kamu terlebih dahulu. Apa artinya? Artinya saudara-saudara, di sesi terakhir ini dari akhir zaman, Tuhan berharap kepada kualitas rohani kita. Siapa yang bertahan? Camkanlah ya. Terserah kamu. Kalau kamu bertahan, kamu selamat. Kamu tidak bertahan, selesai urusannya. Nah, ini zaman Tuhan ingatkan, kamu harus bertahan. Maka saudara jangan pernah tidak sungguh-sungguh lagi. Saudara yang dulu tidak sungguh-sungguh sekarang mesti serius. Ini persoalan mati hidup kita saudara. Itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, inilah yang begitu kuat datang dalam hati saya. Saudara, kita tidak bisa cari pertolongan kepada yang lain. Kita tidak bisa minta pertolongan kepada yang lain. Kenapa? Saya pernah berkata, karena dari dulu sampai sekarang kita tidak pernah berhubungan dengan mereka. Kita selalu berhubungan dengan Tuhan Yesus. Dan sekarang di hari-hari terakhir dia pesan, yang bertahan, yang selamat. Dan bertahannya bukan bertahan sebulan 2 bulan, bertahan sampai kesudahan. Bertahan sampai Tuhan angkat kita. Kapan? Itu waktunya Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, coba saudara, saya mau minta kepada saudara, atau lebih tepatnya saya ingin menyadarkan kepada setiap kita, dengan hadirnya wabah yang kita tidak tahu sampai kapan. Lalu ditambah lagi efek dari wabah ini, datang lagi wabah yang lebih melumpuhkan pergerakan kita. Setelah wabah yang berikutnya datang lagi wabah berikutnya. Yang saya tidak tahu bentuknya bagaimana, tetapi ini akan membuat semakin sulit. Semakin mempersulit hubungan kita dengan Tuhan maksud saya. Oleh sebab itu sekali lagi dengar baik-baik, Tuhan ingatkan kepada kita, ini bukan saat di mana saudara mencari solusi. Ini bukan saat di mana kita bertanya, why Tuhan? Bukan. Ini bukan saatnya di mana kita minta tolong. Bukan, Alkitab katakan, Tuhan bilang kalau tanda-tanda itu terjadi hanya yang bertahan. Kenapa dia tidak titip pesan di dalam salah satu ayat di dalam pasal 24 ini? Kalau kamu mau pertolongan, caranya begini. Tidak ada. Jadi saya sangat terberkati dan saya ingin saudara tahu itu yang Tuhan minta sama kita. Ingat loh saudara, ingat Tuhan mau kita bertahan. Katakan kiri kanan, Tuhan mau kita bertahan. Katakan sekali lagi, ayo bertahan. Itu dia. Saudara jangan mengasihani diri saudara sendiri. Semua susah hari-hari ini. Saya berusaha untuk mengatur pelayanan sedemikian rupa. Beberapa waktu lalu saya berbicara dengan tim PDA masing-masing. Tolong atur PDA sedemikian rupa. Jangan dihentikan. Karena itu ujung tombak gereja kita memperhatikan kehidupan jemaat Tuhan. Ayo kita gotongan. Kita gotong royong. Itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ringan sama di jinjing, berat sama dipikul. Gitu kurang lebih pepatahnya. Dan itu adalah harapan saya kepada saudara, jangan ada yang cuci tangan, lepas tangan, tidak bertanggung jawab dengan situasi kondisi seperti ini hanya karena saudara merasa susah sendiri. Jangan. Tuhan minta kita bertahan. Itu saudaraku. Dan saya ingin melanjutkan permenungan firman Tuhan ini dengan menjawab pertanyaan apa yang kita perlu pertahankan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya sebelum masuk pada poin kedua, saya ingin mengajak kepada saudara, ingat ya, ingat. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saudara tentu saya tidak mau melihat jemaat Tuhan hidup di dalam tekanan yang terlalu berat.
bahkan melebihi kemampuan kita masing-masing. Tetapi saudara, ini sudah takdir akhir zaman, ini sudah nubuatan, ini sudah suratan, pasti akan terjadi. Tidak mungkin ada yang bisa menunda atau tidak mungkin ada yang bisa mengubahnya. Karena memang Tuhan punya rencana seperti itu. Dan pada saat Dia menyatakan itu, Dia minta satu hal kepada kita. Cuma yang bertahan. Makanya penting saudara untuk kita telusuri dalam sesi berikutnya ini tentang apa yang perlu kita pertahankan supaya Tuhan terus menyertai kita dalam hari-hari yang sulit ini. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk menjawab pertanyaan itulah kita harus membaca 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-8, mulai dari ayat yang pertama saja kita baca sampai dengan ayat yang ke-13 supaya saudara menangkap yang saya maksudkan. Ya, saudara, dari sekian banyak hal yang bisa kita bicarakan sebagai hal yang harus dipertahankan dalam kehidupan kekristenan kita, saya memilih 1 Korintus pasal 13 untuk menjadi bahan permenungan kita pagi ini. Mari kita baca bersama-sama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Nah, ini ayat terpentingnya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Saudara, dari pembacaan ini saya ingin menyampaikan kepada saudara, apa yang harus kita pertahankan? 3 hal. Iman, pengharapan, dan kasih. Di zaman yang semakin tidak terkendali, yang semakin penuh dengan ketidakpastian, saudara tahu yang Tuhan akan lihat dalam hidup kita? Bukan deposito kita, bukan prestasi kita, bukan pencapaian yang lain, tetapi Tuhan hanya ingin melihat 3 hal ini: iman, pengharapan, dan kasih kita. Dan Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan, yang terbesar yang akan diperhatikan Tuhan adalah kualitas kasih kita. Bukankah di dalam Injil Matius pasal 12 di situ dikatakan, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang makin dingin. Nah, Tuhan cek itu. Mampu nggak nih saudara, di tengah wabah, di tengah masalah, di tengah problem, di tengah krisis, di tengah kesusahan, di tengah-tengah orang tidak memperhatikan kita lagi, di tengah-tengah sepertinya gereja tidak berlaku seperti apa yang diinginkan, kita bisa tetap bertahan dalam hal iman kita kepada Yesus. Kita tetap bisa berharap kepada janji-janji ya Tuhan. Kita bisa tetap mencintai Tuhan seperti pada waktu keadaan baik.
Wow, saudara dengerin ya. Tuhan kita nggak macam-macam, ya praktis. Dia tidak minta dengan persyaratan yang macam-macam. Dia cuma minta 3 hal. Iman, pengharapan, dan kasih. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari saudara tolong kita perhatikan ketiga hal ini. Ya, jangan sampai ada yang murtad gara-gara susah. Lalu diiming-imingi kesenangan. Lalu diiming-imingi jalan keluar. Yang membuat akhirnya pindah iman. Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi tetap Yesus. Dan itu yang Tuhan ingin lihat hari-hari ini. Tidak ada persungutan. Tidak ada perbantahan. Tidak ada pemberontakan. Tidak ada protes kepada Tuhan. Yang ada adalah kita tetap percaya bahwa juru selamat kita adalah Yesus. Sesusah apapun, seberat apapun, kita tidak akan pernah menunjukkan sikap menyangkal Yesus. Kualitas iman. Apapun yang terjadi, tetap setia sama Tuhan. Itu adalah hal yang Tuhan paling ingin lihat hari-hari ini dalam hidup kita. Ya, jangan tergiur, jangan terpancing, jangan terprovokasi. Hanya 3 hal ini pada akhirnya, iman, pengharapan. Dan saya mau katakan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika saudara beriman, maka muncullah pengharapan dalam hati kita. Pengharapan kita hanya Yesus saja. Dulu ada satu pujian yang begitu sangat syahdu dinyanyikan oleh orang-orang Kristen dalam perjuangannya. Kalau saya tidak salah bunyinya begini. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Luar biasa. Saudara, seberapa banyak pihak pun yang memberikan pengharapan kepada saudara, jangan pernah saudara gantungkan hidup saudara ke sana. Sebab pengharapan kita ada pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bahwa Tuhan akan menolong kita lewat orang-orang tertentu, welcome, itu urusannya Dia. Kita berharap pada Tuhan. Ketika ada orang-orang yang kita harap seharusnya menolong ternyata tidak menolong, jangan kecewa. Sebab pengharapan kita ada pada Tuhan, ada pada Tuhan. Jangan dipindah-pindah. Ada begitu banyak kesaksian dalam hidup saya. Cuma waktu yang membatasi kita hari ini. Saya hanya mau minta kepada saudara, jangan pindahkan harapan saudara hanya pada Tuhan. Ya, kalau Tuhan menyatakan penggenapannya atas pengharapan yang kita gantungkan kepada Dia, mujizat bisa terjadi, saudara. Mujizat bisa terjadi. Itu dia. Ada saja hal yang Tuhan bisa buat yang membuat orang ingat sama kita, lagi Tuhan memberkati kita. Itu saudaraku yang kasih. Ya, saudara, jadi jangan pernah patah semangat. Tetap berharap sama Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Tuhan yang hidup. Kemarin minggu kebangkitan kita diingatkan hal itu. Dia pasti akan mengatur cara untuk membuat namanya tetap harum, namanya tetap jaya, namanya tetap mulia. Ketika umatnya berharap kepada Dia, Dia pasti akan usahakan untuk memenuhinya. Begitu saudaraku yang kekasih. Jadi ingat ya saudara, pesan firman Tuhan. Di hari-hari terakhir ini, ya saudara, memang kita berharap, aduh wabah corona berhenti dong. Kita ingin kembali menikmati hari-hari yang hilang. Seperti dulu. Tetapi saudara, takdir yang ditulis oleh Alkitab mengingatkan kepada kita, ini akan ada terus gelombang-gelombang kesusahan yang baru.
orang Kristen diminta, tidak diberitahu jalan keluar, tapi diminta bertahan. Dan yang terakhir yang Tuhan akan lihat dan yang perlu kita pertahankan dalam hidup kita adalah kasih kepada Tuhan. Saudara, jangan hanya karena pendapatan kurang, jangan hanya karena income kurang, cinta saudara jadi luntur. Jangan. Tuhan kita bukan Tuhan yang mata duitan. Tuhan kita bukan Tuhan yang manja. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak ngerti keadaan kita. Tetapi Dia juga berhak menuntut sama kita untuk tidak berubah cinta. Apa yang saudara sudah lakukan hari-hari lalu, lakukan terus. Walaupun mungkin saya juga menyadari saudara, kualitas, kuantitasnya tidak bisa sama. Welcome, no problem. Saat ini saja kita tidak ibadah dalam satu ruangan kan. Tetapi jangan dikurangi kualitasnya. Tetap cinta, tetap saudara sayang sama Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bisa kembangkan pembicaraan ini setelah ibadah ini selesai. Sharingkan, ya saudara diskusikan, dan ini akan menjadi sebuah bahan permenungan ke depan. Ya, sekali lagi saya ingatkan saudara, ketika Tuhan ditanya oleh para muridnya tentang tanda kesudahan, tentang akhir dunia, saudara perhatikan ya, sekali lagi saya ingatkan, tidak ada satu ayat pun tertulis di sana, inilah cara kamu mencari pertolongan. Tidak. Yang tertulis justru, camkanlah, bertahanlah. Aku tunggu di garis akhir. Yang bisa sentuh garis akhir ketemu Tuhan. Yang tidak bisa bertahan sampai garis akhir, pastinya tidak ketemu Tuhan. Saudara, kita sudah berjalan bersama-sama sekian waktu. Susah senang kita hadapi bersama-sama. Jangan ada yang putus di tengah jalan. Jangan ada yang berhenti di tengah jalan. Jangan ada yang mogok di tengah jalan. Engkau sedang mengambil keputusan yang salah. Kembali cepat. Mari bergandengan tangan kembali. Mari kita saling menguatkan kembali. Mari kita saling mendukung kembali. Supaya kita bisa bersama-sama sampai di garis akhir. Di belakang garis akhir itu Tuhan menunggu kita. Dan itu berarti kita adalah orang yang bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Yang lemah mari kita kuatkan. Yang kuat mari kita teguhkan kembali. Agar semakin kuat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pesan ini penting untuk dicamkan setiap kita. Mulai dari yang kecil sampai yang tua. Mari kita terima pesan ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baiklah saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Tapi dari dasar hati saya yang terdalam, dengar firman Tuhan hari ini. Dengar firman Tuhan. Jangan ada yang merasa lebih kuat. Jangan ada yang merasa lemah karena ditinggalkan. Jangan. Pesan ini untuk semua. Tuhan adil, tidak pilih-pilih. Saudara, sekarang kita, saudara dan saya harus mempertanggungjawabkan kerohanian yang selama ini kita bina. Kita harus bisa bertahan. Karena itu yang diharapkan Tuhan dari kita. Mari senangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, sampai berjumpa di ibadah online berikutnya. Saya tidak tahu kapan kita bisa berjumpa lagi dalam sebuah ruangan. Tapi setiap kesempatan yang ada kita pergunakan secara maksimal. Amin? Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan akhiri ibadah kita. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat pesan firman-Mu. Kami terima dengan penuh sukacita. Kami tidak mau salah lagi bersikap di hadapan Tuhan di tengah-tengah pandemi, wabah, penyakit, ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Karena lewat firman-Mu hari ini, jelas kami mengerti sekarang. Engkau mau kami bertahan. Dan karena Engkau mau kami bertahan, maka kami percaya Engkau pasti mensupport kekuatan kepada kami. Kepada semua kami, sehingga kami boleh tiba di garis akhir.
Terima kasih banyak Bapa, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Berkati setiap mata pencarian usaha umat-Mu pada hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekarang Bapak Ibu Saudara, mari tandahkan kedua tanganmu, lurus hati di hadapan Tuhan dan terima berkat-Nya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan pasti memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan pasti menyinari engkau dengan wajahnya, beri kasih karunia-Nya. Tuhan pasti hadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kepada kita semua damai sejahtera-Nya. Berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di ibadah berikutnya.